Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali lagi kita bertemu dengan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 SD. Dan aku sebelumnya, apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala aktivitas kita pada hari ini selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-soleha, selalu tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah, ya. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini pembelajaran yang kedua tentang tanda-tanda hari akhir dan hikmah mempercayainya. Marilah kita sama-sama memulai pembelajaran ini dengan bersama-sama berdoa bersama-sama. Dan anak-anak yang di rumah, silakan mengikuti Bapak, kita sama-sama berdoa sebelum memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku kepahaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-soleha, sekarang kita kembali ke materi pembelajaran kita tentang C, tanda-tanda hari akhir, yang mana minggu yang telah lalu kita sudah membahas yang A, makna hari akhir. Makna hari akhir adalah di mana hancurnya alam semesta beserta isinya. Dan yang B itu tentang macam-macam hari akhir. Macam-macam hari akhir terbagi menjadi, ya bagus sekali, terbagi menjadi dua. Yang pertama apa Nana? Ya, yang pertama adalah kiamat kecil atau kiamat sugra. Yang kedua adalah kiamat besar, adalah kiamat kubra. Selanjutnya anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini insyaallah Bapak akan membahas tentang tanda-tanda hari akhir dan hikmah mempercayainya. Baiklah, C, tanda-tanda hari akhir. Bapak sudah jelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya atau kapan datangnya hari kiamat terjadi. Hanya Allah yang tahu. Tidak ada manusia yang tahu kapan pastinya kiamat itu terjadi. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwasanya kiamat itu pasti akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan persisnya, kapan tepatnya kiamat itu akan datang. Kenapa? Kiamat itu juga kita mempercayainya, itu semua merupakan rukun iman yang kelima. Akan tetapi, namun Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tanda-tanda hari kiamat makin dekat melalui firman-firman-Nya dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, apa sih tanda-tanda hari kiamat ya? Ya, anak-anak sudah tahu tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Ulama
kiai yang sudah meninggal banyak. Itu adalah tanda-tanda, merupakan tanda-tanda kiamat itu terjadi. Datangnya kiamat apabila yang pertama banyak ulama muslim atau para kiai itu yang wafat. Yang kedua, tanda-tanda hari kiamat itu adalah ilmu agama dianggap tidak penting. Nah, kita sudah merasakan sekarang ilmu agama itu disepelekan. Seharusnya kita yang anak-anak yang soleha, ilmu agama itu kita nomor satukan supaya kita memperoleh kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih kebahagiaan dan keselamatan hidup di akhirat. Anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleha, selanjutnya tanda-tanda hari kiamat itu datang. Yang ketiga adalah maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Jadi maksiat atau kejahatan di dunia ini tidak lagi ditutup-tutupi. Tidak ada lagi rasa malunya. Kejahatan dan kemaksiatan itu biasa-biasa saja. Ya. Maka pada saat itu ini adalah merupakan tanda-tanda hari kiamat itu akan datang. Yang selanjutnya, banyak laki-laki yang perilaku menyerupai perempuan. Nah, atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. Kira-kira tanda-tanda kiamat yang keempat ini sudah banyak yang terjadi? Sudah banyak. Karena kenapa? Banyak di kalangan lingkungan kita yang laki-laki berperilaku menyerupai perempuan. Seperti gaya berbicaranya, berpakaiannya, bahkan jalannya pun menyerupai perempuan atau sebaliknya. Ya, perempuan juga berperilaku seperti laki-laki. Nah, ini adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Perbuatan-perbuatan yang tidak perlu dicontoh. Karena ini adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan. Bahkan perbuatan ini bisa mendatangkan yang namanya hari kiamat. Selanjutnya, yang nomor 5 adalah banyaknya peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Nah, jadi kita bisa merasakan sendiri. Kita menyaksikan di TV-TV kita, televisi kita, ya, di koran dan lain sebagainya, banyak peperangan dan kerusuhan sudah terjadi di muka bumi ini. Jadi, apabila sudah banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini, maka ini merupakan salah satu bisa mendatangkan yang namanya hari kiamat. Yang keenam, minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Jadi minuman-minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba itu bebas beredar di lingkungan kita. Apabila
minuman keras maupun barang-barang terlarang seperti narkoba itu sudah bebas beredar di lingkungan kita, maka pada saat itu juga pasti akan menimbulkan yang namanya tindakan-tindakan kejahatan. Sehingga apa? Sehingga lingkungan kita sudah tidak aman lagi. Maka minuman keras dan barang terlarang seperti narkoba harus kita jauhi, ya. Selanjutnya anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-soleha. Jadi yang ketujuh itu tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Nah, apabila yang nomor 1 tadi sampai dengan nomor 7 ya terjadi pada saat sekarang, maka siap-siaplah hari kiamat itu akan datang. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya, ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan gambaran kepada kita semua apabila datang hari kiamat itu tanda-tandanya sudah muncul seperti yang Bapak sampaikan tadi, nomor 1 sampai dengan nomor 7. Mudah-mudahan anak-anakku paham ya apa yang Bapak jelaskan. Selanjutnya, hikmah mempercayai hari akhir. Yang pertama, hikmah apabila kita mempercayai hari akhir atau hari kiamat, kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mempercayai hari akhir, hari kiamat itu, maka keyakinan kita tentang kebesaran dan kekuasaan Allah itu akan bertambah. Yang selanjutnya adalah kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Karena kenapa? Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Hidup yang kekal adalah di akhirat. Dengan kita mempercayai hari akhir, maka kita akan semakin semangat untuk mengerjakan amal kebaikan. Yang ketiga, kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Dengan kita mempercayai hari akhir, maka kita akan terhindar dari segala kejahatan. Ya, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan sebagainya. Karena kenapa? Karena dengan melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita mengerjakan, maka kita akan tidak selamat di dunia. Lebih-lebih kita akan tidak selamat hidup di akhirat. Selanjutnya, dengan mempercayai hari akhir, kita akan bersifat jujur, disiplin, bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Jadi, anak-anakku yang soleh-soleha, dengan kalian mempercayai hari akhir, hikmahnya adalah maka anak-anakku bisa selalu bersikap jujur, selalu bersikap disiplin, dan selalu bertanggung jawab dalam melakukan segala pekerjaan dan aktivitas.
Yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan di sekitar rumah atau sekolah. Dengan mempercayai hari akhir, kita selalu waspada, ya, waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah dan sekolah, ya. Selalu kita melakukan hal-hal yang baik. Selanjutnya, untuk anak-anakku, apabila mempercayai hari akhir, manfaatnya adalah kalian tidak akan pernah menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Ya, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Jadi, kalian mempercayai hari akhir, hikmahnya adalah selalu tidak menunda-nunda amal kebaikan. Ya, apabila kita melihat sesuatu yang harus kita lakukan, harus kita menolong, jangan berpikir-pikir lagi. Harus selalu kita melakukan hal-hal yang baik. Apalagi pada saat kita melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan ditunda-tunda. Yang namanya sholat ditunda-tunda sampai nanti lupa. Nah, melaksanakan sholat 5 waktu. Karena kenapa? Sholat adalah tiang agama. Ya. Sholat adalah merupakan kewajiban kita bersama sebagai seorang muslim. Begitu juga mengerjakan PR, jangan lagi ditunda-tunda. Kalau ada tugasnya yang dikasih oleh gurunya, ya, langsung dikerjakan, tidak usah ditunda-tunda lagi. Ya, karena kalau ditunda-tunda semakin menumpuk, akhirnya bingung sendiri nanti kalau ada PR-nya. Dan jadi segala aktivitas atau amal kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Ini adalah hikmah mempercayai hari akhir. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa menerapkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari supaya kita semua bisa selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Mungkin hanya itu penyampaian Bapak, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalian bisa memperoleh ilmu yang Bapak sampaikan, ya. Kenapa? Dan mungkin sekian dulu yang Bapak sampaikan. Marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dan sampai jumpa, dan Bapak tutup. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.